Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarzi Kurniawan. NIM saya 241110244422. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya ambil, yaitu rock forming mineral atau mineral penyusun batuan. Dalam mineral penyusun batuan ini saya akan menjelaskan proses pembentukannya, yaitu ada proses magmatik, proses pegmatik, dan proses metamorfisme. Sebelum masuk ke tiga itu, saya akan membacakan pengertian rock forming mineral. Rock forming mineral atau RFM merupakan mineral-mineral penyusun utama pada batuan dalam proses pendinginan magma, sehingga magma tidak secara langsung membeku, akan tetapi mengalami penurunan temperatur secara bertahap sehingga menghasilkan mineral-mineral penyusun batuan. Melalui seri reaksi Bowen, contoh mineralnya ada kuarsa, pragioklas, dan feldspar. Lanjut. Nah, di sini ada deret Bowen. Nah, di titik lebur pada suhu 1200 derajat Celcius ada terbentuknya mineral-mineral seperti olivin, piroksen, dan pragioklas. Dan pada titik lebur 600 derajat Celcius terbentuknya mineral-mineral seperti kuarsa, muscovite, dan feldspar. Di deret Bowen ini rata-rata mineral-mineralnya mengandung unsur silikat ya. Bisa kita lihat dari olivin, piroksen hingga ke kuarsa itu silikat, dan dari pragioklas hingga ke kuarsa juga itu silikat. Nah, yang di sini itu adalah batuan beku. Nah, di sini ada batuan beku anortit, bitotit, labradorit, andesit, ogioklas, albit. Nah, batuan yang berada pada atas ini yaitu batuan yang mengandung yang termasuk golongan ultra basa. Yang bawah ini bukan. Oke, kita lanjut. Nah, proses pembentukan mineral penyusun batuan terbentuk melalui proses biologi yang melibatkan perubahan fisik dan kimiawi. Proses ini dapat terjadi di lingkungan magmatik, metamorfik, dan pegmatik dengan bertahap-tahap. Yang pertama, kita mulai dengan proses magmatik. Kristalisasinya saat suhu turun, elemen-elemen seperti silika, oksigen, aluminium, dan besi bergabung membentuk mineral seperti kuarsa, feldspar, dan olivin. Urutan kristalisasinya berdasarkan seri reaksi Bowen. Mineral terbentuk secara berurutan mulai dari mineral dengan titik lebur tinggi yang ada pada titik lebur tertinggi itu biasanya olivin, piroksen, hingga dengan mineral yang titik lebur rendah seperti kuarsa, muscovite. Kita lanjut. Nah, bisa kita lihat nih, olivin sama piroksen itu berada di titik lebur yang tinggi ya, pada suhu 1200 derajat Celcius. Dan kuarsa sama muscovite berada di titik lebur 600 derajat Celcius. Jadi suhunya itu menurun, dan pada saat suhunya itu menurun ada mineral-mineral yang terbentuk secara bertahap. Oke, kita lanjut. 2. Ada proses pegmatik. Pegmatik atau pegmatik granitik pada dasarnya terbentuk dari pembukuan magma, namun pegmatik memiliki karakteristik yang khusus,
Pegmatik merupakan batuan beku dengan karakteristik ekstrim akibat terbentuk selama tahapan paling akhir dari kristalisasi magma. Pegmatik juga disebut dengan batuan beku yang ekstrim tersebut karena pegmatik mengandung kristal mineral yang berukuran sangat besar, kadang mengandung mineral yang jarang ditemukan pada tipe batuan lain. Batuan yang disebut dengan pegmatik paling banyak memiliki komposisi mineral batuan granitik, yaitu tersusun oleh mineral kuarsa, feldspar, K-feldspar, dan mika yang berlimpah. Oleh sebab itu, lebih sering disebut dengan pegmatik granitik. Untuk menunjukkan komposisinya, meskipun begitu, komposisi lain batuan seperti pegmatik gabbro, sienit pegmatik dapat terjadi meskipun jarang terbentuk. Nah, ini ada contoh batuan beku pegmatik granitik. Mohon maaf, ini gabbro. Ini pegmatik gabbro yang batuan ini. Lanjut kita proses metamorfisme. Metamorfisme adalah proses yang melibatkan perubahan isi atau komposisi dan struktur mikrobatuan secara dominan pada kondisi padat. Proses ini utamanya berkaitan dengan penyesuaian batuan terhadap perbedaan kondisi pada saat batuan itu terbentuk, serta antara kondisi normal di permukaan bumi dengan zona diagenesis. Proses tersebut berdampingan dengan pelelehan sebagian partial melting dan bisa menyebabkan perubahan komposisi kimia utama pada batuan. Proses metamorfisme juga dapat membentuk mineral yang baru akibat dari perubahan komposisi kimia dari mineral pada batuan asal. Perubahan komposisi kimia mineral tersebut terjadi karena perubahan kesetimbangan kimia mineral akibat perubahan suhu, tekanan, atau pengaruh fluida serta komposisi batuan asal. Contoh-contoh mineral khas yang terbentuk dari proses metamorfisme yaitu mineral granit, andalusit, silimanit, garnet, dan glaukopane. Ini bisa kita lihat ada contoh-contoh batuan beku yang di tengah ini ada garnet, ini kianit, ini yang merah tua ini kianit, yang ini andalusit. Jangan malas untuk belajar karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Segitu saja penutupan dari materi yang saya bawakan atau saya ambil pada tugas ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.